Karena di saat itu, Aziz merasa terus-menerus mendapatkan bisikan gaib untuk memindahkan kendinya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk memindahkan kendi tersebut ke gunung yang dekat dari rumahnya, yaitu Gunung Katu. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Malang, Jawa Timur pada tahun 2024. Mengisahkan tentang seorang pria yang mengalami nasib tragis setelah ditemukan tewas secara mengenaskan di Gunung Katu, Malang, Jawa Timur. Ternyata aksi keji ini dilakukan oleh temannya sendiri lantaran karena merasa kesal dan dendam saat dipaksa untuk berhubungan sesama jenis ketika sedang menemani dan membantu dalam sebuah ritual pengobatan alternatif di Gunung Katu. Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pemuda 36 tahun warga Kelurahan Bakalan Kerajaan Kecamatan Sukun, Kota Malang yang dilaporkan hilang sejak 27 Maret ditemukan tidak di lereng Gunung Katu, Desa Sumber Suko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang pada Senin siang. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, ada seorang pria yang bernama Abdul Aziz Sofi'i atau yang akrab disapa dengan nama Aziz. Dia ini merupakan seorang pria yang berusia 36 tahun. Namun, tidak diketahui apakah Aziz sudah menikah atau belum dan bagaimana kegiatan sehari-harinya karena tidak ada media yang memberitakan hal ini. Tapi yang jelas, Aziz ini tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah sederhana di Jalan Pelabuhan Tanjung Perak, Kelurahan Bangkalan Kerajaan, Sukun, Kota Malang. Aziz ini dikenal sebagai sosok pria yang peduli dengan orang sekitarnya dan dia sangat dekat dengan sang ibu. Aziz suka berbagi cerita dengan sang ibu. Apapun yang dia lakukan, pasti selalu dia ceritakan kepada ibunya. Bagi Aziz, ibunya adalah segalanya. Namun sobat, pada suatu hari, ibunya tiba-tiba jatuh sakit. Entah sakit apa yang dialami oleh sang ibu, tapi yang jelas di saat itu, Aziz benar-benar merasa terpuruk karena dia tidak mau kehilangan ibunya. Aziz yang merasa tidak bisa hidup tanpa sang ibu, mencoba mengupayakan segala cara pengobatan secara medis, namun ternyata ibunya masih belum bisa sembuh juga. Keluarga dan para tetangga pun jadi berspekulasi kalau sang ibu mungkin saja disantet oleh seseorang. Sehingga di saat itu ibunya menyarankan Aziz untuk bertanya ke orang pintar. Karena sakit sang ibu yang semakin parah, Aziz yang tidak punya pilihan lain akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan agar ibunya bisa sembuh. Di saat itu, dia menemui seorang dukun dan sebenarnya meski pengobatan kepada dukun ini sering sekali terdengar tidak masuk akal, namun Aziz merasa tidak peduli. Dia rela melakukan apapun demi kesembuhan sang ibu. Lalu singkat cerita, Aziz pun pergi ke orang pintar yang ada di wilayahnya. Di sana Aziz menceritakan soal sang ibu yang tiba-tiba jatuh sakit. Dan dia meminta solusi kepada orang pintar alias dukun tersebut agar ibunya bisa sembuh kembali. Namun entah alasan apa, si dukun ini mengatakan kepada Aziz kalau dia harus melakukan sebuah ritual untuk mengusir bala atau ritual pembersihan untuk membuang sial agar melindungi sang ibu dari orang-orang jahat yang sudah berniat buruk terhadap sang ibu. Di mana Aziz diminta untuk menyiapkan kendi yang berisikan barang-barang ritual seperti bunga, tanah, dan kepingan emas. Kendi itu nantinya harus diletakkan di suatu tempat yang sekiranya tidak bisa ditemukan oleh orang lain. Dan saat meletakkan kendi tersebut nantinya, Aziz harus membaca ayat-ayat bacaan Al-Quran. Demi ibunya, apapun Aziz siap. Dia menyanggupi permintaan si orang pintar itu. Setelah membayar jasa si orang pintar alias dukun ini, Aziz pun pulang ke rumah.
Singkat cerita, setibanya Aziz di rumah, Aziz tidak mau membuang waktu. Dia langsung mempersiapkan berbagai barang keperluan ritual, seperti yang sudah diarahkan oleh si dukun tadi. Dia lebih dahulu membeli sebuah kendi, sebuah wadah yang akan digunakan untuk menampung benda-benda ritual. Barulah setelah itu, Aziz mulai sibuk mencari benda-benda lain yang juga dibutuhkan. Mulai dari bunga dengan warna-warna tertentu, tanah yang dianggap suci, hingga kepingan emas, semua sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh si dukun tersebut. Setiap langkah yang dia lakukan dengan hati-hati, karena dia sangat berharap agar ritual ini bisa membantu menyembuhkan sang ibu yang sedang sakit. Setelah semua barang yang diperlukan berhasil dikumpulkan, Aziz dengan hati-hati memasukkan semuanya ke dalam kendi. Kendi itu akhirnya berisi berbagai elemen yang dianggap penting dalam ritual. Namun setelah kendi tersebut siap, muncul pertanyaan besar di benaknya. Sebaiknya di mana dia meletakkan kendi itu? Dia sempat berpikir cukup lama, membayangkan tempat yang paling cocok dan aman untuk meletakkannya, sambil memikirkan anjuran yang diarahkan oleh si dukun tersebut. Akhirnya, dia memutuskan untuk meletakkan kendi itu di sekitar sungai di dekat rumahnya. Menurutnya, lokasi tersebut cukup tersembunyi dan aliran air sungai mungkin bisa memberikan energi positif yang akan memperkuatkan kekuatan ritual ini. Dengan hati-hati, dia membawa kendi tersebut ke sekitaran sungai dan memilih tempat yang dianggapnya paling aman. Lalu di sana, dia meletakkan kendi itu. Setelah kendi tersebut diletakkan di tempat yang dianggap tepat, Aziz memastikan bahwa kendi tersebut tersimpan dengan rapi. Dia kemudian melanjutkan langkah berikutnya dari ritual ini, yaitu membaca bacaan ayat suci Al-Quran sesuai dengan arahan yang diberikan oleh si dukun. Dengan khusyuk, dia membacakan ayat-ayat tersebut di sekitaran sungai, berharap agar doa-doanya didengar dan ritual ini berhasil. Selesai dia membaca, Aziz pulang ke rumah dengan perasaan lega, berharap segala upaya yang sudah dia lakukan bisa membawa kesembuhan bagi sang ibu. Sesampainya dia di rumah, Aziz yang entah karena sudah bermain-main dengan ritual atau ada hal lain, tiba-tiba saja mulai mendapatkan bisikan-bisikan gaib. Namun, bisikan tersebut bukan untuk mengganggunya. Bisikan gaib itu seperti sebuah perintah, di mana bisikan-bisikan tersebut seperti meminta Aziz untuk menaruh kendi itu di tempat lain, alias memindahkannya. Entah di tempat yang tinggi misalnya, di sebuah gunung, atau justru tempat yang benar-benar tidak mungkin dijangkau oleh manusia. Karena di saat itu, Aziz merasa terus-menerus mendapatkan bisikan gaib untuk memindahkan kendinya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk memindahkan kendi tersebut ke gunung yang dekat dari rumahnya, yaitu Gunung Katu, yang terletak di daerah Sumber Pangkidul, Sumber Suko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan pada akhirnya, di hari Rabu tanggal 27 Maret tahun 2024, Aziz yang berencana untuk berangkat ke Gunung Katu memulai aksinya. Di saat itu dia merasa tidak bisa melakukannya sendiri, sehingga dia pun mengajak temannya yang bernama Pendik Lestari atau yang akrab disapa dengan nama Pendik. Pendik ini merupakan pria berusia 30 tahun dan sudah menikah dengan seorang wanita yang berinisial A yang berusia 20 tahun. Dia bersama istrinya tinggal di rumah sederhana di Jalan Pelabuhan Tanjung Perak nomor 24 Kelurahan Bakalan Krajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Pendik dan Aziz saling mengenal satu sama lain saat mereka menjalani hukuman bersama di dalam lapas Lowokwaru, Kota Malang pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Ternyata sobat, Aziz dan Pendik merupakan residivis, di mana Aziz merupakan residivis kasus ruda paksa, sedangkan Pendik merupakan residivis kasus pengancaman dengan kekerasan. Dan sejak saat itulah mereka jadi saling kenal dan menjadi teman dekat. Kehidupan Pendik dan istrinya bisa dikatakan cukup sulit karena mereka juga terlilit hutang kepada orang-orang di sekitar mereka. Termasuk juga dia suka meminjam uang kepada Aziz. Dan alasan tersebutlah Pendik mau tidak mau tidak bisa menolak permintaan dari Aziz saat dimintai tolong untuk menemaninya ke Gunung Katu. Dan di saat itu sebenarnya Aziz mengajak temannya yang lain yang merupakan istri dari Pendik sendiri yang berinisial A. Namun entah karena alasan takut, A menolak ajakan tersebut. Setelah Pendik setuju untuk menemani Aziz ke Gunung Katu, Aziz pun meminta Pendik untuk menjemputnya.
Singkat cerita, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024, sesuai dengan rencana yang sudah mereka susun sebelumnya, Pendik yang datang untuk menjemput Aziz, tepat seperti yang diminta oleh Aziz. Pendik tiba di rumah Aziz pada waktu yang telah disepakati. Setelah memastikan semua barang yang mereka bawa disiapkan dengan rapi, keduanya segera memulai perjalanan mereka menuju Gunung Katu, tempat di mana ritual yang sudah mereka rencanakan akan mereka lakukan. Namun sebelum berangkat ke Gunung Katu, Aziz terlebih dahulu mempersiapkan alat yang dia rasa akan diperlukan dalam perjalanan tersebut. Dia mengambil sebuah badik, alat yang digunakan untuk menebas tanaman liar dan semak-semak yang mungkin akan menghalangi jalan mereka di sepanjang perjalanan menuju lokasi ritual. Lalu, setelah memastikan badik siap, selanjutnya Aziz mengambil kendi yang sebelumnya sudah dia letakkan di sekitar sungai. Kendi tersebut masih utuh, masih berisikan barang-barang ritual. Tepatnya pada pukul 19.30 malam, mereka berdua langsung menuju lokasi tempat kendi itu disimpan. Aziz mengambil kendi tersebut dengan hati-hati, memastikan semuanya masih utuh. Setelah semuanya disiapkan, mereka berdua pun langsung memulai perjalanan menuju ke Gunung Katu. Dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, di mana Aziz menggunakan motor Shogun dan posisinya Aziz memimpin di depan, mereka berdua menempuh jarak sekitar 9,3 km. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, akhirnya Aziz dan Pendik sampai di kaki Gunung Katu. Mereka berdua merasakan hawa mistis yang menyelimuti tempat tersebut. Dan Aziz semakin yakin bahwa inilah tempat yang tepat untuk meletakkan kendi ritual tersebut. Agar tidak berlama-lama, setelah memarkirkan motornya, mereka pun akhirnya langsung menjelajahi Gunung Katu. Mereka berkeliling untuk mencari lokasi untuk menaruh kendi itu. Sampai setelah mereka lelah berkeliling, mereka pun akhirnya menemukan lokasi yang pas untuk meletakkan kendi tersebut. Lalu kemudian, barulah Aziz mengajak Pendik untuk melakukan ritual. Pendik yang di saat itu sebenarnya agak kurang percaya. Dia hanya mengikuti saja kemauan Aziz. Di saat itu Aziz mengajak Pendik untuk duduk. Kemudian ditaruhlah kendi yang berisi barang-barang ritual tersebut. Lalu Aziz mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mulai dari surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali, kemudian Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, dan Al-Falaq sebanyak 3 kali. Dan selesailah ritual pemindahan kendi tersebut yang dipercaya akan mengusir sial dan menyembuhkan sang ibu. Setelah selesai ritual, Aziz entah mengapa seperti terbawa situasi di sana. Angin malam yang menyejukkan dengan suasana yang sepi dan tidak ada orang membuat Aziz kembali kepada kebiasaan lamanya, yaitu seorang penjahat ruda paksa. Dulunya dia merupakan residivis atas kasus tersebut yang tidak diketahui apakah korban ruda paksanya adalah perempuan atau laki-laki. Tapi yang jelas, di saat suasana sangat dingin di atas gunung tersebut, tiba-tiba saja Aziz mengajak Pendik untuk melakukan hubungan badan sesama jenis. Kurang lebih di saat itu, Aziz berkata seperti ini. Kayaknya enak nih kita gitu-gituan. Ayolah, cobain, kata Aziz dengan nada yang menggoda. Pendik yang diajak oleh Aziz untuk melakukan hal tersebut sangat terkejut, terdengar sangat menggelikan, dan dia merinding ketakutan dengan sikap Aziz. Akhirnya Pendik pun dengan tegas langsung menolak. "Weh, ngomong apa kamu? Ih, jijik aku." Dan meskipun sudah ditolak, Aziz tetap memaksa Pendik untuk melakukan hubungan tersebut. Semakin tidak mau, Aziz pun semakin memaksa, dan hal itu ternyata membuat Pendik merasa tertekan dan merasa dilecehkan. Dan keduanya pun akhirnya terlibat percekcokan, perkelahian yang cukup parah. Pendik yang merasa takut dan terdesak akhirnya mengambil badik yang mereka bawa. Yang tadinya badik tersebut mereka bawa untuk menebas tanaman, kemudian malah diarahkan oleh Pendik ke leher Aziz. Di saat itu Aziz tidak menyangka bahwa ternyata badik tersebut melukai lehernya. Cairan merah pun mengalir dari luka hujaman di lehernya. Dan di saat itu Aziz berusaha untuk mengambil dan merebut badik tersebut dari tangan Pendik. Keduanya pun terlibat aksi saling rebutan sajam. Namun upaya Aziz untuk mengambil alih badik dari tangan Pendik rupanya gagal. Pendik dengan kuat menggenggam badik itu, lalu kemudian kembali menghujamkannya ke arah tengkuk Aziz dan juga ke punggungnya, hingga total 17 hujaman ke tubuh Aziz. Sampai Aziz akhirnya benar-benar tidak berdaya dan tersungkur ke tanah. Cairan merah yang berasal dari luka menganga membasahi tanah dan tercium bau anyir. Kemudian Aziz yang sudah tidak kuat menahan rasa sakit
dari luka-luka tersebut akhirnya terkulai lemas dan perlahan mulai tewas. Setelah Aziz tewas, Pendik pun terfikir ingin menjarah uang milik Aziz. Dia mengambil 2 handphone dan uang tunai sebesar Rp510.000 yang ada di dalam kantong Aziz. Rencananya, Pendik akan menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang karena dia sudah muak selalu ditagih oleh orang-orang. Setelah dia mengamankan handphone dan uang milik Aziz, Pendik pun langsung pergi untuk melarikan diri ke rumahnya. Saat di dalam perjalanan pulang, Pendik membuang bukti senjata tajam yang berupa badik yang dia gunakan untuk menghabisi nyawa Aziz. Pendik yang sebenarnya panik setelah menghabisi nyawa temannya, dia berusaha untuk tenang dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa agar tidak ada yang mencurigainya. Selain itu, handphone Aziz juga dibuang di wilayah Dau. Saat itu, sebenarnya Pendik berniat ingin menjual handphone tersebut, tapi dia takut dari handphone itu pihak kepolisian akan bisa melacak keberadaannya dan mencurigai keterlibatan dia atas tewasnya Aziz. Lalu, akhirnya dia memilih untuk membuang benda tersebut. Setelah kejadian itu, Pendik meneruskan hidupnya seperti biasa. Hari demi hari pun berlalu, hingga 2 hari lamanya setelah kejadian itu, Pendik berusaha bersikap tenang. Sementara di sisi lain, Aziz tidak pernah pulang-pulang lagi, yang membuat ibunya serta keluarganya yang lain menjadi khawatir karena hilangnya Aziz. Keluarga di saat itu sudah curiga ada hal yang tidak beres dengan Aziz. Keluarganya pun akhirnya melaporkan kehilangan Aziz ke Polsek Sukun pada hari Jumat tanggal 29 Maret tahun 2024. Setelah pihak Polsek menerima laporan dari keluarga Aziz, mereka pun datang untuk meminta sejumlah keterangan kepada pihak keluarga terkait ciri, pakaian terakhir, pergi dengan siapa, dan pertanyaan lainnya agar bisa menemukan petunjuk atas hilangnya Aziz. Pihak keluarga yang mengetahui jika sebelumnya Aziz ini sempat pamit ingin pergi ke Gunung Katu, akhirnya mencoba untuk melakukan pencarian tersebut ke gunung itu. Dan melihat luasnya wilayah Gunung Katu, polisi juga menggunakan anjing pelacak untuk menemukan keberadaan Aziz. Pihak kepolisian juga mengetahui bahwa Aziz pergi ke Gunung Katu bersama salah satu temannya yang bernama Pendik. Dan pihak kepolisian yang mendapatkan informasi langsung menemui Pendik yang terakhir kali berhubungan dengan Aziz. Namun saat ditemui, Pendik ini memberikan alibi bahwa dia pulang duluan sebelum melakukan ritual. Dan saat itu dia bersandiwara seolah tidak tahu apa-apa tentang Aziz yang hilang. Dan polisi mencurigainya. Polisi setelah itu masih terus melakukan pemeriksaan termasuk meminta keterangan saksi lainnya. Di mana setelah 3 hari pencarian, tepatnya pada tanggal 1 April tahun 2024 sekitar pukul 11 pagi, polisi akhirnya menemukan jasad Aziz di Gunung Katu. Namun sedihnya, jasadnya sudah dalam kondisi yang membusuk dengan luka hujaman di sekujur tubuhnya. Setelah Aziz ditemukan tidak bernyawa, polisi langsung melakukan olah TKP. Jasad Aziz pun langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar untuk keperluan otopsi. Dan dari hasil otopsi, ternyata ditemukan ada 17 luka hujaman di bagian leher, tengkuk, dan juga punggung. Serta yang terakhir di bagian dada yang terdapat luka memar. Atas ditemukannya jasad Aziz dalam keadaan yang sudah membusuk, polisi langsung mengabari keluarga yang selama ini mencari-cari Aziz. Saat mengetahui Aziz sudah tewas dengan cara yang mengenaskan, keluarga tidak kuasa menahan emosi, menahan kesedihan dan tangisnya. Ibunya Aziz merintih histeris mendengar kabar putra kesayangannya tewas dengan cara itu. Keluarga Aziz yang tidak terima atas kepergian Aziz lantas bingung dan bertanya, mengapa bisa Aziz tewas secara tiba-tiba dengan kondisi seperti itu? Setelah serangkaian pemeriksaan terhadap jasad Aziz dilakukan, jasad Aziz pun dikuburkan secara layak. Selain membawa kesedihan yang mendalam bagi keluarga, tewasnya Aziz juga menggegerkan masyarakat sekitar yang merasa iba, namun juga ikut bertanya-tanya, mengapa Aziz bisa tewas dengan cara mengenaskan seperti itu. Pihak kepolisian diminta oleh pihak keluarga untuk menyelidiki siapa pelakunya. Sementara itu, polisi masih mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan para saksi. Dari rangkaian pemeriksaan, polisi akhirnya menemukan titik terang. Identitas dari pelaku yang terakhir kali berhubungan dengan Aziz adalah Pendik. Pendik yang merupakan teman Aziz yang diketahui oleh keluarga Aziz terakhir kali keluar bersamanya sebelum akhirnya hilang dan tewas. Meskipun awalnya saat dimintai keterangan sebagai saksi, Pendik mengaku sudah pulang sebelum melakukan ritual.
Namun dari seluruh rangkaian pemeriksaan, identitas pelaku mengarah kepada Pendik dan akhirnya polisi pun mengamankan dia. Pada saat Pendik ditangkap di tempat tinggalnya yang berada di Desa Harjo Kuncaran, Kecamatan Sumber Manjing Wetan pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024 tengah malam hari. Pendik di saat itu terus berkelit dan memberikan alibi. Namun dia sudah tidak bisa berbohong kepada polisi karena semua bukti dan hasil pemeriksaan yang dilakukan memang mengarah kepadanya. Pendik di saat itu tetap tidak mau mengaku. Dia terus berbohong dan membuat pihak kepolisian jadi semakin geram dan mencurigainya. Pendik bahkan sempat menuduh bahwa istrinya, A, juga terlibat di dalam tewasnya Aziz dengan mengatakan bahwa mereka bertiga pergi bersama. Namun tuduhan tersebut tidak terbukti dan polisi akhirnya menetapkan bahwa Pendik adalah pelaku tunggal di dalam kasus ini. Pihak keluarga Aziz benar-benar tidak menyangka bahwa Pendik yang selama ini sudah dibantu oleh Aziz malah dengan tega menghabisi nyawa Aziz. Namun di saat itu Pendik menjelaskan dia punya alasan mengapa dia menghabisi nyawa Aziz. Dia mengatakan kalau dia merasa sangat dihina, dilecehkan dan merasa jijik saat Aziz mengajaknya untuk berhubungan sesama jenis. Namun apa boleh buat, semua sudah terjadi dan atas perbuatannya Pendik pun dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman 15 tahun penjara dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan ayat 1 dan ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara lagi dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Itu dia sobat, kisah dari Aziz yang harus berakhir di tangan temannya sendiri yang bernama Pendik setelah dia mengajak Pendik untuk berhubungan sesama jenis di atas Gunung Katu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?